Aksi penembakan dan pembakaran oleh kelompok separatis teroris kembali terjadi di wilayah kota Sugapa, Intan Jaya, Papua pada hari Jumat kemarin. Ini Pater, keluar! Ini Pater! Aksi penyerangan dan pembakaran terjadi lebih dari 4 jam. Mulai dari pukul 15.38 hingga 20 waktu Indonesia Timur. Sejumlah lokasi menjadi sasaran dalam penyerangan ini. Mulai dari kantor Polsek hingga sejumlah bangunan di wilayah Bandara Bilorai. Meski tidak ada korban jiwa, tercatat satu unit rumah warga, gudang dan genset di perumahan pegawai Bandara Bilorai terbakar. Selain itu, satu unit mobil ambulans dan satu unit mobil tangki air di komplek Bandara Bilorai juga ikut hangus. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari aksi kelompok separatis teroris, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore Pak Ahmad Mustafa Kamal, kami ingin tahu Bapak bagaimana Pak ini Pak kronologinya 4 jam non-stop dibombardir di salah satu titik yakni di Sugapa ini Pak. Jadi dapat kami informasikan, jadi kemarin sekira pukul 15.38 itu kelompok kriminal bersenjata melakukan pembakaran di sekitar bandara. Terus kemudian setelah kita dapat informasi, coba rekan-rekan dari TNI mendekat. Nah, pada saat melakukan pengecekan itu terjadi kontak tembak dan alhamdulillah kita juga sempat sampai kepada di bandara. Namun situasi sudah menjelang malam. Karena situasi juga tidak memungkinkan di sana, ya sekitar pukul 17.50 wilayah Indonesia Timur, maka rekan-rekan TNI untuk kembali, ya memang kita rekan-rekan dari TNI Polri itu melihat ketika mereka setelah pasca melakukan pembakaran terhadap bangunan yang ada di sekitar bandara, kemudian ada sarana dan prasarana mobil ambulan dan tangki air yang dibakar oleh mereka. Nah, terus kemudian untuk tadi pagi juga sudah rekan-rekan dari TNI Polri sudah sampai ke bandara. Ya, hari ini mudah-mudahan alhamdulillah tidak ada kontak tembak dan tadi rekan-rekan TNI sudah sampai bandara melakukan pengecekan jumlah kerugian dan sebagainya secara rinci. Terus kemudian juga melakukan penghantaran warga yang mana setelah kelompok kriminal bersenjata 4 hari terakhir melakukan kekerasan terhadap rekan-rekan TNI Polri dan masyarakat di sana, sehingga warga masyarakat mengungsi di beberapa titik, termasuk di Polsek, kemudian ada di Koramil, di Polres, kemudian ada di 3 gereja yang tadi pagi ada beberapa warga yang minta diantarkan untuk mengambil barang-barang yang tertinggal atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk dirinya dan keluarganya, sehingga konsentrasi hari ini adalah untuk melakukan pengamanan objek vital di seluruh di kota Intan Jaya, kemudian melakukan pengamanan terhadap warga masyarakat yang ada di beberapa titik yang melakukan pengungsian. Itu yang lebih diutamakan oleh Kapolres yang saat ini masih melakukan briefing terhadap rekan-rekan TNI Polri yang ada di wilayah Intan Jaya. Pak Mustafa Kamal, kami ingin tahu Pak, dari banyaknya sarana yang rusak ini, berapa orang kira-kira yang turun dan diduga kuat ini merupakan bagian dari kelompok separatis? Mereka ini kan caranya tembak lari, mereka membakar lari, gitu. Jadi mereka sengaja teror itu untuk memberikan rasa takut, tidak nyaman, rasa was-was yang terjadi di setiap saat ketika mereka melakukan kekerasan di beberapa daerah, termasuk yang terjadi di Intan Jaya. Yaitu mereka melakukan pembakaran, kemudian dia tidak muncul, dia hanya bersembunyi ketika rekan-rekan TNI Polri untuk merapat melakukan pengecekan terhadap beberapa lokasi yang dilakukan pembakaran, mereka menembak rekan-rekan itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi tidak langsung dia berhadapan dengan rekan-rekan TNI Polri, mereka dengan sembunyi-sembunyi langsung dia menyanggong lah istilahnya, atau melakukan penembakan di beberapa titik dengan cara menggunting. Biasanya mereka 2 sisi melakukan penembakan, sehingga untuk rekan-rekan TNI Polri untuk bagaimana mengamankan diri dan melakukan upaya untuk melakukan perlawanan itu ya juga sangat diupayakan untuk
bagaimana tidak menjadi korban dari sasaran kelompok kriminal senjata itu yang selalu dilakukan oleh rekan-rekan kami. Pak Mustafa Kamal, kami ingin tahu Pak, dari penyerangan Jumat kemarin apakah ada korban baik itu penduduk sekitar maupun personil TNI maupun polisi mungkin? Serangan kemarin alhamdulillah tidak ada korban dan mudah-mudahan juga tidak ada korban karena korban ini menyisakan rasa sakit dan balas dendam. Jadi saya harap ini situasi dan kondisi ini agar segera pulih. Tentu beberapa kali Bapak Kapolda jelaskan kepada seluruh rekan-rekan TNI yang melakukan kegiatan di wilayah Papua, baik yang organik maupun BKO dalam satuan tugas operasional, itu selalu diingatkan bahwa tugas-tugas operasional, tugas-tugas di Papua ini saat ini harus show fruits, pendekatan kepada seluruh warga masyarakat, mengutamakan para stakeholder yang ada di wilayah masing-masing, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala daerah, agar permasalahan-permasalahan baik terkait dengan KKB, terkait dengan konflik sosial antar kelompok suku yang ada di Pegunungan Tengah, ada di beberapa wilayah itu dapat segera terselesaikan sehingga tidak merembet kepada akses-akses yang menjadi objek sarana dan prasarana masyarakat yang menjadi kebutuhan setiap hari. Kamal. Ini yang ya. Dari kejadian ini sebagai upaya antisipasi Pak, apakah ada penambahan jumlah personil di lapangan? Untuk personil di Kota Intan Jaya cukup saat ini, mudah-mudahan itu bisa menanganinya, dan rekan-rekan dari TNI Polri sudah di-plotting untuk mengamankan di beberapa titik di fasilitas objek vital yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa terproduksi, dan ini akan tentu dibicarakan tingkat unsur muspida baik Dandim maupun Bupati Intan Jaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Intan Jaya. Apakah ada yang ditangkap Pak Mustafa Kamal dari kejadian ini? Sampai hari ini belum. Kita masih melakukan identifikasi dan penyelidikan terhadap berapa kasus yang muncul, ya, baik dari hari Rabu kemudian sampai hari Jumat kemarin. Kita masih melakukan dari kelompok mana mengidentifikasi, karena di beberapa Pegunungan Tengah itu ada beberapa kelompok yang apakah ini memang kelompok yang dari Intan Jaya atau memang kelompok yang dari wilayah lain yang saat ini singgah, atau ada tambahan dari mereka dari kelompok. Jadi memang ini daerah Intan Jaya ini adalah daerah lintasan, daerah strategis yang tentu jadi kelompok-kelompok yang lain juga bisa masuk di wilayah ini. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal sudah bergabung di Kabar Petang.